Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Edi Warsito dari Prodi Manajemen Dakwah MUSI Banyuasin yang akan memberikan jawaban dari beberapa soal-soal yang diberikan oleh Ibu Depi. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan definisi dakwah menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Nah, untuk pertanyaan kali ini untuk mengenai dakwah ulama klasik dan kontemporer, yang pertama, menurut Imam Ibnu At-Taimiyah, dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijaksana dan menyampaikan segala kebenaran. Dan menurut Imam Al-Ghazali, dakwah adalah upaya menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang sopan dan bijaksana. Dan menurut ulama kontemporer Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dakwah adalah mengajak manusia kepada tauhid dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dakwah dapat didefinisikan sebagai mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ajaran-ajaran Islam. Tujuan dakwah yaitu menyebarkan ajaran-ajaran Islam, mengembangkan kesadaran agama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Metode dakwah menggunakan bahasa yang sopan dan bijaksana. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural serta berikan contoh kasusnya. Dan untuk pertanyaan kali ini yang terdapat di masyarakat, yaitu untuk pendekatan yang pertama, pendekatan kebudayaan, yaitu memahami dan menghormati budaya setempat untuk menyampaikan pesan dakwah yang relevan. Dan yang kedua, pendekatan dialogis, berdialog dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan kesadaran mereka masing-masing. Contoh kasus, program Islam dan kebudayaan di Singapura membuat acara budaya Islam untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat non-Muslim. Dan pusat dakwah Islam di Kuala Lumpur di Malaysia menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kegiatan Islam untuk masyarakat multikultural. Prinsipnya menghormati keberagaman budaya dan agama, menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang sopan dan bijaksana, membangun hubungan dengan masyarakat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghindari konflik dan polemik, serta situs web organisasi dakwah Islam internasional. Pertanyaan yang ketiga, berikan pandangan Anda mengenai pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas dakwah di suatu wilayah. Nah, untuk mengenai pengaruh budaya ini memiliki dua faktor, yaitu pengaruh yang positif dan negatif. Nah, untuk pengaruh yang positif yaitu pemahaman yang lebih baik atau budaya lokal membantu dai memahami konteks dan kebutuhan masyarakat sehingga pesan dakwah lebih relevan. Koneksi emosional, menggunakan bahasa dan simbol budaya lokal membangun koneksi emosional dengan masyarakat, meningkatkan efektivitas dakwah. Dan menurut pengaruh-pengaruh negatif, konflik nilai, budaya lokal dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga memerlukan penyesuaian dan kesalahpahaman. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang pesan dakwah. Dan untuk mengenai faktor-faktor pengaruh yang terdapat di wilayah masing-masing tentang media dakwah, itu memiliki dua pengaruh. Yang pertama pengaruh positif dan yang kedua pengaruh negatif. Dan untuk pengaruh positif itu tersendiri, pemahaman yang lebih baik atau budaya lokal membantu dai memahami konteks dan kebutuhan masyarakat sehingga pesan dakwah lebih relevan. Dan koneksi emosional, menggunakan bahasa dan simbol budaya lokal membangun koneksi emosional dengan masyarakat, meningkatkan efektivitas dakwah. Dan untuk pengaruh negatif itu sendiri, yang pertama yaitu konflik nilai. Budaya lokal dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga memerlukan penyesuaian. Dan yang kedua adalah kesalahpahaman atau perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang pesan-pesan dakwah itu sendiri. Dan strategi yang efektif yaitu memahami budaya lokal. Dai harus memahami budaya lokal sebelum menyampaikan pesan-pesan dakwah dan menggunakan bahasa lokal. Menggunakan bahasa lokal untuk menyampaikan pesan dakwah, menghormati tradisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami. Pertanyaan yang keempat, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dakwah dan solusi untuk mengatasinya. Mungkin ini sangat banyak kita temui di kalangan masyarakat mengenai faktor-faktor kegagalan dalam berdakwah. Mungkin yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama.
Jadi, dai tidak memahami dengan baik ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Atau kurangnya komunikasi yang efektif, dai tidak dapat menyampaikan pesan dan dengan jelas dan efektif. Kurangnya empati dan pengertian. Dai tidak memahami kebutuhan dan perasaan masyarakat. Dan kurangnya kerjasama dengan masyarakat, dai tidak bekerja sama dengan masyarakat dan pemimpin yang lokal. Solusi untuk mengatasi kegagalan dakwah itu sendiri meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan untuk dai itu sendiri. Mengembangkan komunikasi efektif, yaitu melakukan pelatihan komunikasi dan menggunakan media sosial. Membangun empati dan pengertian, melakukan riset dan analisis kebutuhan masyarakat. Mengembangkan metode dakwah, yaitu menggunakan metode dakwah yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Membangun kerjasama dengan masyarakat, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemimpin lokal. Melakukan evaluasi dan perbaikan, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi dakwah secara yang teratur. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia dan sekularisme? Dan untuk menghadapi isu-isu ini, kita harus bisa menghadapi yang pertama Islamofobia, yaitu pendidikan dan kesadaran, yaitu memberikan pengertian yang akurat tentang Islam untuk menghilangkan kesalahpahaman. Dialog dan kerjasama, melakukan dialog dengan komunitas non-muslim dan membangun kerjasama untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi. Dan untuk menghadapi sekularisme itu sendiri, itu mengembangkan pemikiran Islam, yaitu mengembangkan pemikiran Islam yang moderat dan progresif untuk menghadapi tantangan sekularisme. Pendidikan agama, yaitu meningkatkan pendidikan agama untuk memperkuat iman dan menghadapi pengaruh sekularisme. Untuk strategi umum mengenai Islamofobia dan sekularisme, yaitu kita harus mengembangkan narasi yang positif dengan cara membangun narasi positif tentang Islam untuk mengimbangi narasi negatif dan meningkatkan kesadaran global. Meningkatkan kesadaran global itu sendiri tentang mengenai isu-isu yang dihadapi oleh umat muslim dan membangun jaringan, yaitu membangun jaringan dengan organisasi dan komunitas-komunitas muslim global untuk membangun atau menghadapi tantangan secara bersama. Mengembangkan solusi praktis, yaitu menawarkan solusi praktis untuk menghadapi tantangan Islamofobia dan sekularisme. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan pendekatan dakwah terhadap generasi milenial dan Gen Z di era teknologi sekarang. Nah, pendekatan untuk generasi-generasi zaman sekarang ini kita memiliki banyak sekali cara. Dan yang pertama kita bisa melalui media sosial, yaitu menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menyampaikan pesan dakwah. Buat konten digital yang menarik seperti video, podcast, dan blog untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Untuk pendekatan kita terhadap Gen Z, yaitu yang pertama TikTok dan platform baru. Gunakan platform seperti TikTok, Snapchat, dan Discord untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu sendiri. Konten interaktif, yaitu buat konten interaktif seperti kuis dan game untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Pendekatan umum, bahasa yang santai, gunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh generasi-generasi muda. Koneksi emosional, bangunlah koneksi emosional itu sendiri dengan audiens melalui cerita, pengalaman, dan contoh nyata. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau jawaban yang sedikit. Apabila terdapat jawaban-jawaban yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh ibu atau teman-teman semua, saya minta maaf, lalu saya mohon ampun. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.